Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat dipertemukan di kelas yang baik ini dalam suasana yang sangat baik juga. Alhamdulillah hari ini kembali lagi saya bertemu dengan anak-anakku sekalian dalam rangka untuk menyampaikan atau mengimplementasikan mengenai 7 jurus hebat BK. Kalau yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan tentang jurus 1 yaitu tentang potensi diri. Sekarang kita lanjut di jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ya, jadi ini jurus ketiga dalam 7 jurus hebat BK atau bimbingan konseling. Adapun di sini tujuannya yaitu adalah membantu murid untuk membentuk growth mindset yang dapat menumbuhkan resilience sehingga mereka dapat berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. Konsep yang dipahami itu, yang pertama itu tentang daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dan juga ordinary magic. Nah, sementara keterampilan yang akan dikuasai yaitu adalah keterampilan menumbuhkan daya lenting kepada anak atau peserta didik, keterampilan mengajarkan pola pikir untuk bertumbuh, keterampilan membantu anak untuk bangkit dari kegagalan, keterampilan memberikan umpan balik yang membangun atau feedback. Itu mengenai tujuannya dari jurus 3 ini tentang membangun resiliensi atau daya lenting. Nah, di sini mengenang pengalaman membangun daya tahan. Ya, jadi saya akan berikan sedikit tugas di awal pertemuan ini kepada kalian. Di sini saya berikan instruksinya. Bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kalian alami atau yang sudah kalian lewati, yaitu merasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental, tidak dianggap atau diabaikan dan dipermalukan, atau mengalami ketidakadilan atau bahkan ketekanan sosial yang menyakitkan. Jadi saya meminta kalian di sini coba nanti berdasarkan pengalaman yang kalian miliki itu coba nanti disampaikan, dituangkan. Ada refleksi yang Bapak akan berikan di awal pertemuannya kita ini. Nah, jadi kalian tulis apa yang sebenarnya terjadi, apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membengkas, apa yang kalian rasakan saat itu ya, mungkin kalian marah, takut, bingung dan lain sebagainya, dan apa yang kalian lakukan setelahnya atau setelah menghadapi atau mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan tersebut. Oke, jadi di sini Bapak berikan refleksinya, ya. Nanti silakan ditulis-tulis saja berdasarkan pengalaman dari diri kalian masing-masing ya.
Ya, jadi di refleksinya ini, instruksinya ini seperti apa yang Bapak tampilkan di layar ini, dan di refleksi, lembar refleksi yang sudah kalian pegang itu, di situ apa dampak dari pengalaman terhadap diri saya saat itu dan setelahnya, apa ketakutan, apa kekuatan dalam diri saya untuk membantu saya bertahan dan bangkit, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit, bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental. Oke, jadi Bapak berikan waktu kalian 5 menit saja ya, boleh? 5 menit untuk kalian silakan mengisi refleksi yang sudah kalian pegang tersebut berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kalian alami atau kalian lalui. Silakan. Sudah? Oke, sudah semuanya ya. Sekarang saya minta salah satu di antara kalian silakan membacakan hasil refleksinya berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah kalian alami. Silakan, siapa yang mau membaca? Silakan, Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dan koreksi pengalaman saya. Yang pertama, apa dampak pengalaman itu terhadap hidup saya saat itu dan setelahnya? Dampaknya yaitu hal tersebut membuat saya merasa trauma dan tidak percaya diri. Yang kedua, apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Saya merasa bahwa saya harus bangkit dari masa depan saya. Yang ketiga, apa
tindakan yang saya ambil untuk bangkit, tindakan yang saya ambil melawan rasa takut dan rasa tidak percaya diri. Yang terakhir, bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk harus kuat dan tetap bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk. Ya, jadi itu sedikit pengalaman yang sudah dibagikan oleh teman kalian berdasarkan pengalaman yang pernah ia miliki terhadap pengalaman yang kurang menyenangkan, di mana pengalaman yang kurang menyenangkan tersebut dapat memberikan rasa trauma atau rasa percaya diri yang menjadi menurun atau berkurang ya. Tetapi karena semangat, motivasi, nah itu juga yang sering disebut dengan resiliensi, bahwa teman kalian tadi itu mampu membangun kembali rasa percaya dirinya agar bisa termotivasi dalam melanjutkan hidupnya. Jadi kira-kira seperti itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian ya, tentang bagaimana membangun resiliensi tersebut. Nah, daya lenting mengapa itu penting? Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak sering menghadapi berbagai tantangan ya. Jadi di dalam kesehariannya kita ini seringkali kita menghadapi tantangan, cobaan, ataupun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, jadi gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau dapat hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kegagalan adalah bagian yang wajar di dalam kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak akan berhenti sampai di situ ya. Ketika mereka gagal, mereka gagal, mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan-perlahan menjadi lebih kuat. Nah, jadi itulah bahwa di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kegagalan itu merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sebagai seorang anak yang kuat, siswa yang kuat, kita harus mampu tetap bangkit dari kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya, jadi ini sedikit pengertian dari resiliensi itu sendiri, bahwa resiliensi ini bisa kita artikan sebagai sebuah ketahanan di dalam diri kita, kemampuan dalam diri kita untuk mampu bangkit dari suatu kegagalan ya. Kira-kira kalau dalam bahasa sederhananya itu seperti rasa percaya diri atau motivasi yang ada di dalam diri untuk mampu bangkit dari hal-hal atau sesuatu yang sering membuat kita kecewa, gagal, dan lain sebagainya. Itu sedikit pengertian dari resiliensi dan mengapa resiliensi itu penting di dalam kehidupan kita ini. Di sini juga ada pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikirannya. Jadi segala sesuatu juga ini berasal dari pola pikir kita ya. Kalau pola pikir kita itu adalah pola pikir yang bertumbuh, berkembang, itu akan mampu menggerakkan daya di dalam diri kita untuk terus berkembang juga. Tetapi kalau pola pikir kita sudah tidak mampu lagi untuk mendukung kita untuk berkembang, maka itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita juga. Ya, seperti begini. Kalau orang pikirannya kuat, pikirannya sehat, itu mampu menggerakkan tubuhnya juga dengan positif. Tetapi kalau pikirannya sudah negatif atau tidak mampu lagi berpikir dengan baik, itu juga akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi segala sesuatunya itu juga banyak dipengaruhi oleh pola pikir. Karena di sini juga pola pikir itu harus mampu bertumbuh ya, bertumbuh dan juga
berkembang terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Di sini ada kuis sedikit. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu benar atau salah? Ya, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Sesuai atau tidak? Tidak. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Sesuai tidak? Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Sesuai. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai bukti ketidakmampuan saya. Usaha dari kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Bakat alami adalah hal terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Jadi, sesuai ya. Jadi tinggal tergantung kepada diri kalian. Apakah dari pernyataan yang ditampilkan ini sesuai dengan keadaan diri kalian atau tidak. Di sini ada contoh merangkai kata yang menguatkan. Yang pertama itu umpan balik ya. Di sini ada contohnya, kamu memang selalu ceroboh. Nah, itu merupakan umpan balik yang bisa dibilang kurang baik ya, negatif. Nah, sementara yang positifnya, saat presentasi tadi, kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan. Yang tadi langsung menyalahkan seseorang dengan mengatakannya dia ceroboh, tetapi di sisi lain juga dia memberikan masukan ataupun kritikan yang bersifat itu untuk dapat membangun orang tersebut ya. Oke, di sini dukungan atau pujian. Coba periksa beberapa contoh berikut ini ya. Wah, anak hebat, siapa dulu dong ayahnya? Itu dukungan atau pujian? Pujian ya. Nah, gitu dong. Ini baru anak soleh. Itu dukungan atau pujian? Pujian ya. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan ya. Kamu anak paling rajin di kelas. Tidak ada orang yang seperti kamu. Lukisanmu indah sekali. Kamu layak mendapat penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras, berjuang untuk ini. Dukungan ya. Saya mau tanya kalian, yang paling bagus itu pujian atau dukungan? Mudah-mudahan begitu ya. Cuma terkadang kan orang lebih suka dengan pujian ya. Nah, di sini ada riset. Pujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal, itu cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah demi mempertahankan pujiannya itu. Jadi dia tidak mau ambil resiko ya. Sementara murid yang mendapat dukungan, itu cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah. Ya. Mereka terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru, berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi tinggi. Nah, jadi di sini ada perbedaan yang mana siswa yang senang dipuji, yang mana siswa yang senang untuk diberikan dukungan. Kalau kalian suka apa? Nah, jadi di sini itu ada teorinya, ya. Kalau kita berikan saran konkret yang dapat ditindaklanjuti, kamu perlu berusaha lagi
Untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal tambahan di halaman berikutnya. Nah, di sini ada perbedaannya juga. Dan di sini juga ada, ini gambar apa ini? Nah, jadi dari teori burger ini, di sini ada memberikan umpan balik dengan model burger ini ya. Jadi diawali dengan apresiasi, di atasnya diawali dengan apresiasi, di tengahnya koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Dan begitu selanjutnya ya, ada beberapa modelnya di sini. Nah, membantu siswa dalam meningkatkan membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Oke, jadi di sini Bapak punya permainan ya, games untuk kalian. Dan ini permainannya ini juga tentang resiliensi, bagaimana cara kita untuk bangkit dari satu kegagalan ya. Oke. Jadi di sini Bapak punya kartu. Kartu ini akan Bapak bagikan ke kalian berdasarkan kelompok saja ya. Di sini sudah ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke, jadi di sini Bapak akan berikan kartu ini kepada kalian. Selanjutnya tugasnya kalian itu adalah coba membangun menara dari kartu yang Bapak berikan ini ya. Oke? Boleh di lantai supaya lebih tidak goyang-goyang. Kalau di meja jangan sampai goyang-goyang ya. Jadi Bapak mau lihat usahanya kalian, kerjasamanya kalian, bagaimana cara kalian mampu membangun menara dari kartu ini. Kalian tahu ini menara bagaimana mau dibangun? Yang begini ya, disusun-susun. Jadi permainannya siapa yang paling kokoh, siapa yang paling tinggi menaranya. Nah, seperti ini ya. Oke? Jadi pastikan alasnya itu atau lantainya, landasannya itu tidak goyang-goyang. Oke, Bapak berikan waktu kalian 5 menit ya untuk membangun menara. Silakan. Boleh di lantai, boleh di meja. Yang penting jangan sampai rusak. Ya, begini. Ya. Sebanyak mungkin dan setinggi mungkin. Disusun, nak. Jangan masing-masing ya. Disusun begini. Sehingga kayak jadi menara Eiffel ya. Pokoknya kalian pakai alat bantu apa saja yang bisa membantu kalian untuk membangun menara itu. Disusun ya, disusun ya. Ya, jadi Bapak mau lihat bagaimana usahanya kalian, kekompakannya kalian di dalam membangun menara dari kartu tersebut.
Silakan digunakan alat bantu apa saja yang bisa membantu kalian untuk membangun menara tersebut. Silakan dipakai usaha apa saja. Hati-hati, jangan sampai rubuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Silakan digunakan alat bantu apa saja yang kalian perlukan. Kita akan lihat mana kelompok yang menaranya paling tinggi dan paling kokoh. Ayo, ayo. Silakan digunakan alat bantu apa saja. Kalau kalian mau pakai apa, mau pakai lem, mau pakai kertas, silakan ditambah. Oke, 3 menit lagi ya. Setelah itu kita tes ketahanan menaranya pakai angin ribut. Jadi kita lihat yang mana menara yang paling kokoh setelah diterpa angin ribut.
Jadi menaranya pastikan kokoh ya. Selain tinggi, kokoh juga. Nanti dilihat yang mana paling mampu bertahan, itu pemenangnya. Silakan mau dipakai teknik apa saja boleh. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke. 30 detik lagi. Oke. 10, 9, 8, 7. Sudah, kalau tidak yakin itu saja. Daripada rubuh nanti. Oke. Oke, sudah semuanya ya? Cukup ya? Oke, cukup. Jangan dikorek-korek lagi tuh. Tinggalkan saja, tinggalkan. Nanti kita uji kekuatannya sebentar. Oke, silakan dilepas. Oke. Oke, nak, sudah nak. Ditinggalkan itu, jangan sampai roboh nanti. Sudah, kita kembali ke tempat. Jangan sampai roboh, Jangan dirobohkan. Jangan dirobohkan. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Nah. Oke, jadi sudah semua ya? Jangan sampai roboh. Oke, tinggalkan itu. Coba kembali ke tempat duduk sulang. Sekarang kita tes kekuatan dari menaranya. Sudah. Tino sudah tidak? Sudah. Oke, jadi tugasnya selanjutnya untuk mengetes kekuatan dari menaranya. Kelompok 1 silakan tiup bangunan atau menara kelompok 2. Kelompok 2 tiup menaranya kelompok 3. Kelompok 3 tiup menaranya kelompok 1. Ditiup jangan disentuh ya. Ditiup, jangan disentuh. Jangan dipegang mejanya, jangan dipegang apanya. Ya. Silakan ditiup dari arah mana saja, 1 kali saja tiup ya. Tiup 1 kali, siapa yang mau, yang diutus untuk meniup. Silakan ditiup dari arah mana saja. Dari sini dulu, kelompok 1 meniup kelompok 2. Kelompok 3. Tunggu, nada, tunggu. Dari kelompok 1 dulu ke kelompok 2. Tunggu. Oke, sudah ya. Duduk. Kelompok 2 silakan ditiup ini. Ini kelompok 3 sudah roboh duluan, sebelum ditiup. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 silakan ditiup kelompok 1. Siapa yang paling kuat dia punya tiupan? Silakan ditiup dari mana saja ya, 1 kali aja ya. Ya, jadi yang menang kelompok 2 ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi sekarang Bapak tanya ke kalian,
Dari permainan ini, bagaimana perasaannya kalian? Lihat menara yang kalian sudah bangun ditiup. Kecewa ya? Dan kelompok dua yang menaranya masih kokoh, bagaimana perasaannya setelah ditiup? Oke. Oke, jadi di sini Bapak punya dua video ya, tentang menumbuhkan resiliensi ini. Cuma suaranya kurang kuat ya. Oke, jadi Bapak tunjukkan satu video ya. Cuma suaranya kurang kuat. Ini ada perlombaan lari ya. Kita perhatikan yang di depan itu sempat terjatuh. Dia sempat terjatuh ya. Namun dia bangkit kembali dan berlari kembali dengan kondisi keadaan lutut yang terluka. Dan akhirnya dia menang ya. Dan ada lagi satu video yang Bapak ingin tampilkan. Kalian perhatikan video ini ya. Oke. Ya, jadi tadi berdasarkan dua video yang Bapak sudah tampilkan, itu menggambarkan tentang resilience ya, atau daya tahan untuk mampu bangkit kembali. Di video pertama tadi tentang perlombaan lari ya, ada tadi peserta yang sempat terjatuh dan kakinya berdarah, namun dia bangkit kembali untuk terus berlari dan pada akhirnya dia menang. Sementara di video yang kedua, ada yang tahu maknanya? Ada yang tahu?
Kalau kalian perhatikan di video yang kedua tadi, itu ada boneka kecil ya. Ya, Pak. Boneka kecil ya. Itu boneka kecil itu walaupun dia dibanting, dilempar, bahkan sempat dipukul jauh-jauh, tetap dia kembali berdiri ya. Nah, ada yang tahu bisa mengambil Ada, Pak. apa? Kayak itu. Ya, jadi kita belajar dari boneka kecil tadi ya, walaupun sudah dibanting, dibuang, bahkan dipukul sekalipun, tetap dia kembali berdiri kokoh ya. Seperti itulah resilience ya. Kita terkadang menghadapi cobaan, kesulitan, berbagai macam kegagalan-kegagalan yang kita hadapi di dalam hidup ini, di dalam proses persekolahan, tetapi kita harus mampu tumbuh untuk bangkit kembali ya. Kita tanamkan di dalam diri, seperti itulah yang harus kita miliki sebagai seorang siswa. Harus mampu punya daya tahan yang bagus, yang mantap ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, Bapak kira sudah cukup jelas ya? Nah, jadi alhamdulillah pertemuan kita di pagi hari ini di jurus ketiga untuk OJL kedua, on the job learning kita, tentang pelaksanaan on the job learning atau OJL calon fasilitator daerah Sulawesi Tengah bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Banggai Tengah. Bapak kira sudah cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan atau referensi untuk kalian, terutama di dalam menumbuhkan resiliensi atau daya tahan lenting tubuh kita. Ibaratnya bola, kalau dilempar ke bawah dia akan melenting ya. Mudah-mudahan seperti itu kalian setelah dilemparkan ke bawah, tapi kalian mampu untuk melenting jauh dan lebih tinggi lagi. Seperti itu ya? Ya, Pak. Oke, baik. Bapak kira pertemuan hari ini di pagi yang cerah ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan.